Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk proses pembelajaran hari ini itu Ibu ditemani oleh pengajar praktek Ibu terkait dengan tugas calon guru penggerak di Ibu. Oke, nanti mohon pada proses pembelajaran nanti anak-anak bisa melaksanakan dengan tertib dan disiplin. Oke, bisa dimulai? Ready ya? Udah ready? Nah, senyum kalian kan sudah Oke, udah nggih? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik ya. Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran, salah satu dari atau ketua kelas untuk memimpin doa. Nggih. Silakan. Ada salam. Pangajari ngawe. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Nah, sebelum proses pembelajaran Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu, nggih. Ditaruh di bawah ya absen. Oke, Ibu absen dulu dari nomor urut pertama, Anak Agung Istri Dewi Widiantari. Hadir ya. Ririn Dwiyani. Desa Madenia Lestari. Megami. Permisi apa ANBK? Permisi. Mustika Dewi. Oke. Puri. Arya Sucipta ada ya. Gusti Ayu Mas Iswandari sakit. Edo Aditya Wiguna. Hana dispen ya. ANBK. Oh izin ya. Adi Wira Dharma ANBK. Levi ada ya. Ari Dwi Pacayani ada. Ari terus Dwi Damayanti. Rantini hadir. Revita ANBK. Suartini Wirastuti Lili ANBK. Indah Dir. Setiawati Fitri. Gita Luna Mahalika ANBK. Tias Putri. Eka Chandra izin. Aprilia hadir. Putu Ristia ANBK. Sangayu nggih. Oke anak-anak, dari yang dah Ibu absen tadi ada 5 orang yang absensi ya untuk ANBK dan 2 orang yang izin. Nggih. Baik. Untuk selanjutnya Ibu akan masuk ke proses. Kok kalian tegang diam ya? Iya. Ke materi yang akan kita pelajari hari ini seperti sebelumnya sesuai dengan kesepakatan kelas kita sebelumnya ya anak-anak. Bagaimana kalian proses pembelajarannya di kelas, kalian harus apa? Saling menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya, disiplin, kan gitu ya? Boleh apa? Menggunakan HP ketika diperlukan, ya seperti itu. Baik, selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu
pada proses pembelajaran hari ini itu ada 3 anak-anak. Yang pertama itu adalah memahami program komputer akuntansi perusahaan jasa. Itu yang nanti akan kalian pelajari. Yang kedua itu memahami bagaimana cara menginstal program aplikasi komputer akuntansi pada sistem yang telah disediakan. Yang ketiga, kalian mampu memahami entry file data akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ya, itu ada 3 anak-anak. Oke. Selanjutnya, nah, sebelum Ibu masuk ke proses pembelajaran inti, itu Ibu ingin bertanya sama kalian. Nah, yang pertama itu siapa yang bisa? Pertanyaan pertama itu, tadi kan kalian materi yang akan kalian pelajari tentang apa? Mengoperasikan kan? Ya, mengoperasikan apa? Aplikasi komputer akuntansi. Nah, ada nggak di antara kalian yang sudah pernah mendengar apa itu aplikasi komputer akuntansi? Oke, Puri, silakan. Ya, jadi saya pernah mendengar apa itu aplikasi komputer akuntansi adalah perguna yang dirancang untuk membantu dalam pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan informasi keuangan dan akuntansi. Aplikasi ini mempermudah kita di berbagai tugas akuntansi, mulai dari pembukuan, dasar, hingga analisis laporan keuangan yang kompleks. Oke, berarti sudah sudah pernah mendengar. Ada yang lainnya? Oke, Gek, nama sebutkan ya. Oke, Dwi. Saya pernah mendengar apa itu aplikasi komputer akuntansi. Di mana aplikasi komputer akuntansi adalah alat yang sangat berharga dalam dunia bisnis modern, terutama untuk mengelola keuangan dengan lebih efisien dan akurat. Oke. Dengan menggunakan perangkat lunak ini, perusahaan dapat menyederhanakan proses pencatatan transaksi, menyusun laporan keuangan, dan mengelola data keuangan. Ya, berarti dari 2 teman kalian tadi itu yang sudah pernah berarti mendengar ya. Berarti itu adalah ada yang membilang alat yang untuk apa? Efisien kalian di dalam membuat laporan keuangan. Kayak gitu ya, itu aplikasinya. Nah, untuk yang kedua, kalau kalian bayangkan itu aplikasi komputer akuntansi itu seperti apa? Kalau kalian bayangkan. Ayo. Ari, silakan. Saya membayangkan aplikasi komputer akuntansi, saya membayangkan sebuah alat yang canggih dan terintegrasi yang menyederhanakan berbagai tugas keuangan dan akuntansi untuk perusahaan. Saya membayangkan aplikasi ini dilengkapi dengan fitur otomatisasi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara real time dan pembuatan laporan yang akurat dan tanpa harus menghitung manual. Iya, berarti Ari yang lainnya ada nggak? Nah, berarti tadi Ari membayangkan aplikasi komputer akuntansi itu adalah suatu alat yang canggih ya, yang real time. Berarti kalian menginput data-data transaksi, nanti keluar sudah laporan keuangan gitu ya Ari bayangkan. Yang lainnya sama ya, hampir sama ya. Karena di akuntansi itu kalian tidak hanya mempelajari tentang aplikasi, kan ke manual dulu kan. Nah, praktikum kalian membuat apa itu? Transaksi itu ke dalam jurnal manual, baru kalian input ke aplikasi. Seperti itu. Nggih. Nah, yang terakhir. Nah, karena kalian mempelajari apa itu? Aplikasi ini kan, aplikasi ini tidak hanya di perusahaan jasa saja kan, di dagang sama di manufaktur gitu anak-anak ya. Nah, sekarang kalian karena baru dasarnya itu baru diajarkan tentang perusahaan jasa saja. Nah, sebelumnya Ibu ingin flashback karena di kelas 10 pasti kalian sudah tahu kan apa itu perusahaan jasa, apa yang contoh yang termasuk ke perusahaan jasa itu apa saja, kan seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga ini, apa yang Ibu ingin bertanya? Siapa yang bisa? Apa yang kalian ketahui tentang perusahaan jasa beserta contohnya? Siapa? Oke. Ya, Gek. Perusahaan jasa adalah jenis perusahaan yang fokus pada penyediaan layanan daripada produk fisik. Mereka menghasilkan keuntungan dengan menawarkan keahlian, keterampilan, atau layanan yang tidak dapat dipegang secara fisik. Biasanya perusahaan jasa berfokus pada memberikan nilai tambahan melalui pelayanan langsung kepada pelanggan. Iya, contohnya? Seperti usaha bengkel, salon, penjahit, dan lain sebagainya. Oke,
Ada yang mempunyai pendapat yang berbeda atau hampir sama dengan temannya? Ya, berarti kalau perusahaan jasa itu yang apa? Perusahaan yang bukan bergerak di bidang yang bergerak di jasa, yang dia jual apa? Keahliannya kan, kompetensinya. Gitu, beda dengan kalau kalian nanti di kelas lebih selanjutnya, di kelas 12 kalian akan belajar mengenai perusahaan manufaktur. Itu bagaimana perusahaan itu, kalau perusahaan manufaktur kan sangat berbeda sekali dengan perusahaan jasa ya. Apalagi dengan perusahaan dagang. Ya. Kalau perusahaan manufaktur itu kan, contoh perusahaan manufaktur apa kalau anak-anak tahu? Apa? Ayo. Pabrik kan, pabrik tahu kayak gitu kan, mengolah dari kedelai kan, sampai apa? Pokoknya dari bahan baku sampai menjadi produk jadi untuk siap dijual. Itu manufaktur. Kalau perusahaan dagang contohnya apa? Ayo. Supermarket, benar, Indomaret, itu Alfamart, itu contoh dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu kan ciri khasnya itu adalah dia apa? Membeli barang, dijadikan stok dan dijual kembali. Nah, itu nanti juga akan kalian pelajari di semester selanjutnya di kelas 11. Itu nanti kalian akan mengenal di akuntansi itu, kalian akan membuat persediaan barang dagangan. Itu. Nah, untuk yang perusahaan jasa itu tidak anak-anak, karena di perusahaan jasa itu yang ciri khasnya kan menjual kompetensi keahlian, kayak dicontohkan tadi, benar temannya, itu adalah salon, udah usaha bengkel, udah penjahit, itu ciri khasnya kan yang dia jual bukan produk tapi jasanya, kayak gitu. Oke, udah mantap sekali ya tadi ya. Kelompok sini nggak ada yang menjawab ini. Lepi gimana, bisa? Sudah ya. Baik, selanjutnya anak-anak, ibu akan lanjut ke materi. Nah, materi kita yang akan kalian nanti pelajari itu aplikasi komputer akuntansi itu sebetulnya ada beragam anak-anak ya. Nanti ketika kalian nanti PKL ke dunia kerja, dunia industri, tidak mayo baja yang kalian pelajari di situ nanti. Sudah, nanti ada jurnal ID namanya. Ada juga Accurate namanya, ada juga Sahir, ada juga Siro. Nah, kenapa kalian mempelajari yang di sekolah itu Mayobi? Itu karena nanti hasil akhir untuk kalian uji kompetensi nanti UK itu menggunakan aplikasi ini. Ya, makanya tidak jauh beda kok nanti ketika kalian di PKL, kalian nanti dapat di sana jurnal ID atau apa, proses penginputannya itu hampir sama, cuma fiturnya yang berbeda. Dari nama yang ibu sebutkan tadi, nanti Accurate atau dan sebagainya. Ya, nanti akan diekstra, akan ibu ajarkan nanti untuk Accurate-nya, seperti itu. Ya. Nah, berarti kita sekarang fokus ke aplikasi Mayobi. Nah, kalian harus tahu dulu kalau Mayobi itu apa, pengertian dari Mayobi itu apa, kepanjangan dari Mayobi itu apa, kan gitu kan? Nah, Mayobi itu adalah apa kepanjangannya? Mind Your Own Business. Nah, itu adalah suatu program apa? Aplikasi komputer akuntansi untuk apa? Mencatat, iya, transaksi, menyelesaikan secara otomatis. Benar kayak tadi temannya, secara efisien, kan dibilang tadi ya. Secara efisien, otomatis dan akurat. Anak-anak, kenapa ada akuratnya? Karena nanti di program aplikasi komputer ini kalian akan ketika ada kesalahan itu bisa kalian dideteksi gitu, dicari oh kesalahannya di mana, kayak gitu. Kalau kita belajar akuntansi kan, kalau kalian membuat apa itu manualnya kan dari jurnal ke buku besar kan gitu, neraca saldo sampai laporan keuangan. Nah kan gitu kan. Nah tapi kalau kalian nanti belajar di Mayob, alurnya itu kalian menginput data transaksi, sudah hanya data transaksi aja kalian input. Buatkan dulu database-nya, kayak nanti selanjutnya akan ada materi membuat daftar akun. Setelah itu akan langsung keluar laporan keuangan nanti. Itu di program. Kalau di manual kan kalian membuat tuh satu-satu. Nah, kayak gitu. Itu bedanya kalau di aplikasi. Ketika ada kesalahan berarti kalian ngecek dari laporan keuangan, bukan dari jurnal. Kalau kalian begitu belajar akuntansi itu, kalau membuat laporan keuangan itu dari A sampai Z. Udah, kalau kamu mau mengecek kebenarannya itu dibalik ya, dari Z ke A, dari laporan keuangan dulu. Oh salahnya di mana sih? Baru oh salahnya di buku besar, habis ke buku besar baru ke jurnal dan sebagainya.
Kayak gitu. Itu kebalikannya kalau kalian mengecek. Begitu pun kalian nanti kalau ada yang bekerja di audit, ya sebagai auditor, kayak gitu juga alurnya. Ya. Oke. Selanjutnya keuntungan. Nah, keuntungan dari kalian mempelajari dari akuntansi ini adalah apa? Yang pertama, ya mudah dipahami dan digunakan. Nah, terkadang siswa kalau sudah belajar dari program aplikasi, ketika disuruh mengerjakan manual itu udah mulai malas dah. Karena kalau di Mayob kan input transaksi keluar laporan keuangan. Nah, kalau di Mayob kan kalau di manual kan tidak seperti itu. Nah, itu lebih mudah dipahami kalau kita menggunakan aplikasi, ya. Terus bisa diterapkan di semua jenis usaha besar maupun kecil. Makanya kalian nanti bisa ketika kalian sudah bisa mempraktekkan program ini, bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari, ya. Terus yang selanjutnya mampu menampilkan data secara tepat dan mudah, iya. Terus mampu menyajikan laporan keuangan dengan lengkap dan akurat, itu sudah pasti. Terus mampu mentransfer data maupun laporan keuangan ke program Excel. Nah, seperti minggu lalu Edo itu bisa nggak Bu di Excel gitu? Bisa. Nanti akan ada di aplikasi tapi belum Ibu ajarkan ya. Itu di ekspor impor akun nanti itu bisa. Kalian buat dulu di Excel lalu import ke aplikasi bisa. Terus buat kalian kalau itu proses mengimpor, kalau mengekspor kalian dari aplikasi ke Excel. Itu kebalikannya. Ekspor impor makanya namanya ya. Itu bisa. Terus bersifat fleksibel anak-anak. Kenapa? Karena kode dan nama akunnya itu bisa disesuaikan. Kayak misalnya kalau akuntansi itu kan kayak gitu. Kodenya misalnya kas itu memang diawali dengan kode 1, tetapi tidak selalu kas itu dengan 101, bisa saja 105 kayak gitu. Tergantung dari perusahaan itu masing-masing. Misalnya Puri punya perusahaan beda dengan Edo punya perusahaan itu, oh saya mau kodenya dimulai dari 105A gitu. Enggak mentok selalu 101 kayak gitu nggih. Ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari Mayob ini anak-anak harus kalian ketahui karena tidak hanya satu. Kalau yang kalian pelajari itu jenis Mayobnya apa? Iya benar, Mayob Accounting yang kalian akan pelajari sekarang. Nah, itu yang pertama itu ada Mayob apa? Business Basic. Nah, di sini software ini digunakan untuk perusahaan yang apa? Skala kecil atau bisnis rumahan. Misalnya kalian punya bisnis apa di rumah? Kayak bisnis online gitu kan banyak anak-anak sekarang ya. Atau kalian punya apa? Perusahaan apa? Bisa kok itu. Kayak banyak kok di sini yang mendengar. Ada ya yang gini ya bisnisnya. Ngulat gitu canang kayak gitu bisa. Ngulat bambu itu ada ya. Itu bisa nanti apa itu pemasukannya berapa, udah bebannya berapa, modalnya berapa kayak gitu nanti ya. Nah, yang kedua itu ada Mayob Accounting. Ini akan sering kalian gunakan. Di sini itu untuk apa? Perusahaan dagang, jasa maupun manufaktur itu anak-anak ya. Nah, untuk Mayob Premier itu adalah software manajemen bisnis yang diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar, memiliki cabang atau departemen-departemen banyak gitu. Kayak misalnya perusahaan Unilever yang ada, kalau kalian nanti belajar lebih lanjut itu tentang perusahaan itu yang ada TBK, itu berarti perusahaan itu tidak punya cabangnya di mana-mana, itu menggunakan Mayob Premier nantinya. Bisa. Nah, yang terakhir itu Mayob Retail Manager. Ini adalah cocok untuk diterapkan perusahaan yang apa? Eceran. Nah, siapa tahu kalian yang sekarang banyak yang sudah menjamur itu apa yang cocok di sini? Warung Madura kan? Iya, warung Madura. Itu yang simpelnya gitu. Bisa kalian gitu kalau kamu mau menawarkan jasanya, mau dibawa ke laporan keuangan, kamu ke warung Madura itu ya. Itu kan bisa, itu retail ya. Oke. Dah, lanjut anak-anak. Nah, lanjut sekarang kita ke cara menginstal. Nah, cara menginstal program Mayob. Nah, nanti di yang udah ada komputer itu kebanyakan sudah terinstal ya. Nah, yang di laptop kalian masing-masing itu kan ada yang belum. Nanti kalian perhatikan dulu teorinya, nanti kita praktekkan bersama-sama. Nah, nanti di langkah pertama untuk cara menginstal program Mayobi itu yaitu kalian masukkan CD installatornya atau lewat flash disk bisa, lewat link yang Ibu bagikan juga bisa ya. Itu nanti dengan mengklik ada di situ sudah muncul nanti masternya berupa apa?
folder itu ada nanti, klik aja kalian setupnya, sudah klik setup, terus kalian klik next. Ya, setelah klik next itu akan muncul di jendela lisensi agreement-nya itu, kan gitu kan pilihannya. Nanti akan ada di sini nanti untuk selanjutnya. Itu klik next dan terakhir kalian klik finish. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk yang apa? Menginstal. Nah, sekarang bagaimana mengoperasikan dari program aplikasi komputer ini? Tadi kan menginstal itu. Nah, kalian klik next, kalian klik apa itu? Sampai dah finish. Next itu berkali-kali lalu finish. Nah, setelah itu akan muncul di, siapa yang udah tahu? Akan muncul di layar desktop kalian kan? Program MyYob tersebut kan? Nah, untuk mengoperasikannya dengan apa? Mengklik double atau ganda aplikasi tersebut. Ya, sampailah muncul menu-menu seperti open, create, udah explore, what new dan exit. Nah, ketika kamu sudah siap menggunakan aplikasi MyYobi itu anak-anak, kalian harus apa? Iya, mengubah mata uang. Untuk apa? Karena di program aplikasi MyYobi ini, anak-anak, karena di situ tersetting apa? Dolar, bener dolar. Karena itu kan program yang lahir bukan di Indonesia ya. Ini di Australia, makanya dia settingan dari aplikasinya itu adalah dolar. Nah, kalian harus rubah itu anak-anak. Ketika kamu tidak rubah, ketika sudah masuk ke transaksi bisa berjalan, tetapi nanti ketika mengetik tanggalnya itu tidak mau ke-recon. Itu, ya. Kalian rubahlah di mana? Di kontrol panel kan? Nah, dengan mencari date time-nya. Nah, di situ kalian kliklah apa? Language and region-nya. Udah, itu dipilih. Nah, di language and region itu di regionnya itu dipilih, pilihlah Indonesia. Dengan format apa kalau Indonesia? Format tanggalnya apa? Date, bener? Bener Puri, date, month, year. Nah, ketika itu kamu pilih baru bisa lalu klik apa? Oke. Nah, baru sudah ke setting lah dari yang dolar, tadinya dolar itu bisa ke rupiah. Seperti itu, ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat itu cara men-settingnya itu ke Indonesia. Nah, di situ ada settingannya date, month, year. Dah. Nah, di sini untuk tadi menginstal sudah, apalagi mengoperasikan sudah, terus apa? Mengubah mata uangnya sudah, kan berarti sudah ready digunakan ya, MyYob itu, sudah ready kan? Nah, berarti sekarang bagaimana kamu menyiapkan dulu data awal perusahaannya? Dah, kita siapkan dulu data awal perusahaannya, karena kalau di program MyYob itu tanpa ada data awal, database-nya istilahnya kan, data awal, daftar akun, MyYob itu belum bisa digunakan, belum bisa masuk ke transaksi. Itu persiapannya itu lumayan anak-anak ya. Dari kamu membuat kartu piutang, kartu utang, itu yang gininya. Oke? Nah, untuk yang ini nggak kelihatan ya? Nah, dari open itu digunakan untuk apa? Untuk yang pertama ya, persiapan data awal perusahaan, itu yang pertama, anak-anak harus mengaktifkan dulu jendela welcome to MyYob accounting-nya. Nah, di situ ada berapa menu anak-anak? Apa saja? Ada yang bisa nggak? Ada menu apa saja? Ada yang bisa nggak? Edo silakan. Yang pertama ada open. Oke. Yang kedua create. Yang ketiga explore. Explore. Yang keempat what's new. Yang kelima exit. Benar. Oke, kan seperti itu. Bagus sekali Edo ya. Berarti kelima menu di program MyYob itu sudah Edo ketahui. Untuk open digunakan untuk apa anak-anak? Yang bisa angkat tangan. Open digunakan untuk apa? Menu open digunakan untuk apa? Ayo, itu harus kalian ingat sekali itu. Karena ini basicnya Sucipta, silakan. Oke, membuka file MyYob yang sudah ada sebelumnya. Ya, itu ingat. Ketika kamu sudah membuat file dan minggu depan kamu mau buka lagi, kamu harus klik menu opennya, jangan menu yang lain. Ya. Yang kedua untuk create. Untuk apa?
Yang create Untuk membuat file baru. Oke, untuk membuat file baru. Kalau kamu nanti kita mau membuat di awal, harus menu yang diklik adalah create gitu. Untuk yang ketiga, explore. Ari? Explore untuk mencari data baru. Oke, mencari apa? Data baru yang ada di Mayom. Itu explore, mengeksplor ya. Terus yang keempat, what's new. Untuk apa? Ada yang bisa? What new-nya untuk apa? Versi Mayomnya ya, mengupdate versi Mayom. Nah, versi Mayom yang kalian gunakan sekarang itu versi berapa? Benar, 18. Kalau misalnya kalian mau mengupdate ke versi misalnya 24, sekarang udah ada yang terbaru 24, bisa. Itu di what's new ya. Yang terakhir yang gampang nih, yang exit, menu exit, masa nggak ada yang tahu? Ya, Puri lagi? Iya, untuk keluar dari program Mayom itu harus ya. Yang ini jangan sampai lupa. Terkadang gitu kan, ada ibu gimana cara keluar dari program Mayom, karena itu udah masuk aplikasi kan bingung kalian itu. Ya, tanda silang ini Bu, boleh sih, tapi untuk lebih cepatnya kan di exit. Kayak gitu. Nggih. Untuk yang tahap yang kedua itu kalian apa? Ya, ini yang kedua, udah seperti Bu Dara bilang tadi. Di kolom untuk membuat yang baru kan, data awal perusahaan baru kan dengan mengklik apa? Create kan? Nah, di create itu setelah kalian itu yang harus kalian isi apa saja? Yang harus kalian isi apa saja? Nama perusahaan, apa lagi? Alamat, nomor telepon, nomor fax dan email. Itu kalau ada. Kalau biasanya itu yang wajib ada. Ada NPWP anak-anak, di ABN itu ada NPWP. Nah, NPWP itu nanti kalau ada perusahaan kalian ketikkan NPWP-nya ya. Kalau tidak itu bisa tidak diisi. Ya. Oke, tapi nanti semua ini harus keisi yang poin yang tadi Ibu bilang itu. Oke, langkah yang keempat yaitu dengan mengklik setelah kalian isikan semuanya itu ya. Kalian klik next anak-anak. Nah, setelah kalian klik next, sudah di situ akan muncul di accounting information-nya itu berapa hal penting harus kalian isi? 4 kan? Iya. Yang pertama apa? Current year. Iya, current year earning itu adalah tahun bukunya. Nanti di LKPD akan Ibu kasih kalian untuk kalian mempraktekkan itu, misalnya contoh di tahun berapa di soal kan gitu kan? Ketikkan di situ misalnya 2023, kalian ketikkan di situ 2023. Biar nanti secara otomatis di aplikasi akan muncul tahun berapa? Iya, tahun sekarang 2024 anak-anak ya. Itu harus kalian, jangan itu dipakai tahunnya, harus kalian ganti sesuai tahun yang di soal. Itu ya. Terus yang kedua apa? Last month of financial year. Itu apa? Akhir dari tutup buku. Ya, itu pasti di akuntansi itu akhir tutup bukunya itu di bulan Desember. Itu selalu ya, kalau akhir tutup buku. Untuk yang selanjutnya conversion month itu ya di awal tahun pembukuan atau pada saat terjadinya transaksi. Nah, di sini kalau di awal ya Januari, tapi terkadang di soal itu kan kalau kalian praktekkan kalian menginput dari Januari sampai Desember banyak nggak? Iya, kadang di soal kan kadang di Desember itu soalnya. Ya, kalian buat di conversion month-nya itu di Desember. Itu jangan Januari. Ya. Oke. Untuk yang untuk number of accounting periode, untuk periodenya ada berapa periode di akuntansi? 2 kan? Ada 12 dan ada 13. Nah, kalau yang 12 itu kalian pilih yang apa? 12. Kalau yang 13? 13. Seperti itu ya. Itu hasilnya akan sama, profitnya akan sama ketika kalian menggunakan 2 periode itu, nggak masalah ya. Untuk selanjutnya itu di langkah yang kelima, setelah kalian mengisikan semua tadi, kalian klik next lagi kan? Nah, itu di poin yang bawah itu pasti ada next itu kan? Nah, terus kalian itu ada 3 pilihan anak-anak. Yang pertama, kalau kalian pilih
opsi yang pertama itu adalah opsi apabila kalian ingin menggunakan perkiraan yang ada di salah satu perusahaan bawaan Mayob. Nah itu kenapa itu jarang ibu praktekkan, karena kalian akan mengulang membuat daftar akunnya. Itu ya. Terus yang kedua itu apabila kalian ingin mengimpor akun dari perusahaan lain atau file lain. Itu boleh, itu kan sering nanti kita akan praktekkan yang di kedua. Yang di ketiga ini juga boleh apabila kalian ingin membuat akun perkiraan sesuai dengan kebutuhan sendiri. Itu yang 2 dan 3 itu boleh digunakan. Nah yang lebih sering memang di opsi kedua, itu yang sering kita gunakan ya. Supaya kalian bisa membuat dengan kebutuhan sendiri, kalian bisa melakukan nanti mengekspor dan mengimpor akun kayak gitu ya. Langkah yang ketujuh yang harus kalian lakukan seperti ini, menyimpan. Nah, itu kalian kan klik next. Nah, di sini yang terpenting anak-anak, bagaimana proses kalian nanti akan melakukan penyimpanan dari file yang sudah kalian buat. Ya, kalau kalian tidak menyimpan di lokal yang berbeda, tinggal kalian klik next aja. Itu berarti otomatis tersimpan di lokal C, anak-anak. Sudah? Seperti yang ibu contohkan nanti, itu akan nanti menyimpannya di ketika yang poin yang kedua itu dengan mengklik change itu untuk merubah alamat direktori penyimpanan. Misalnya di lokal D, di lokal E, kayak gitu, itu bisa dilakukan ya. Selanjutnya yang ke-8 kan tinggal mengklik next, nanti kalian langsung seperti gambar berikut itu congratulationnya itu dengan mengklik tombol comment center. Anak-anak, ini sudah tahapan akhir dari kalian membuat data awal ini. Kalian klik comment center, sudah akan muncullah seperti ini nanti di program Mayob. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan dari Mayob yang siap akan kalian gunakan. Itu ya. Nah, di situ ada tampilannya, ada berapa menu comment center anak-anak? 6 kan? 6. Yang pertama itu anak-anak di account. Nah di account itu nanti anak-anak gunakan untuk membuat apa? Daftar akun. Itu yang banyak itu dari kode 1 sampai kode 9. Itu kalian gunakan nanti, itu di menu account. Terus untuk menu banking dipergunakan untuk apa anak-anak? Untuk menerima uang secara tunai maupun pengeluaran uang secara tunai itu di menu banking. Ataupun ada rekonsiliasi bank dan transfer cek. Terus untuk yang sales dipergunakan untuk apa? Sale dipergunakan untuk apa? Ya, untuk membuat quote order atau invoice penjualan. Itu di menu sales. Untuk di menu purchase, untuk apa? Pembelian, benar. Untuk membuat bill pembelian. Kalau di sales kan invoice nanti muncul di aplikasi. Ya, itu ingat, jangan ada yang kebalik anak-anak. Itu yang menyebabkan pekerjaan kalian salah. Tidak bisa membedakan antara bill dan invoice. Itu ya, kalau bill itu pasti pembelian. Ada pembayarannya, ya. Terus untuk inventory dipergunakan untuk apa? Membuat daftar persediaan seperti ibu bilang tadi. Kalau inventory ini dipergunakan untuk perusahaan dagang. Kalau kalian masih belajar perusahaan jasa, untuk menu yang inventory ini tidak digunakan. Ya. Selanjutnya yang terakhir, menu yang terakhir itu ada menu apa? Card file, ya. Ya, card file itu di sini kalian itu yang seperti ibu bilang tadi, membuat kartu piutang, kartu utang, kartu persediaan. Seperti itu, kayak Aktiva itu loh. Misalnya dibeli komputer berapa, dibeli peralatan mesin fotokopi berapa, kayak gitu. Itu kalian menginputnya di card file nantinya. Ya. Oke, anak-anak. Sudah? Nah, kalau sudah itu kan teori yang sudah ibu kasih, kalian pahami sambil kalian diskusikan. Kalian buat kelompok kecil itu yang terdiri dari 2 orang anak-anak. Kalian diskusikan di situ. Sudah?
Apa itu? Nanti kalian presentasikan hasilnya. Ibu kasih waktu untuk 10 menit atau 15 menit untuk mendiskusikan. Nanti akan kalian presentasikan hasil dari pemahaman kalian dengan apa yang Ibu jelaskan, dengan yang Ibu kirim link untuk video pembelajarannya sama di buku. Silakan nanti pahami bagaimana menginstal. Oh, misalnya begini, Bu, saya dapat di internet cara menginstal Maya seperti ini, Bu. Gitu boleh. Itu ya. Kalian analisis itu. Yang mana yang nanti lebih gampang kita diskusikan, presentasikan biar pemahaman kalian lebih mendalam lagi ya. Seperti itu. Kalau langsung ini Ibu langsung praktekkan kayaknya masih ada yang gini kan hanya sepintas ya. Nah, nanti setelah kalian diskusikan kembali baru kita nanti praktekkan bersama-sama prosesnya seperti apa ya. Oke. Sambil Ibu langsung bagikan LKPD-nya ya. Apa itu? Puri bisa bantu nanti bagikan nih Puri. 1 berdua nanti di sini ada ke belakang. Okay. Ya, Puri udah bagikan tadi 2. Nah, itu kalian diskusikan. Ya, 1 berdua aja. Misalnya Listia, ya. Apa? Kamu nanti dapat dengan di buku apa bacaannya, cara mengoperasikan Mayobi itu seperti apa dengan yang video pembelajaran gitu. Ada perbedaan nggak gitu? Nanti atau cara-caranya sama nggak seperti yang Ibu sampaikan? Kayak gitu, ya. Nah, untuk yang ini ya nanti Ibu akan dampingi. Nah, kelompok yang ini Levi jauh banget kamu ini. Sisa ya, Sisa bisa di sini hidup gak? Di situ yang hidup, di situ hidup, di sini hidup kayaknya. 2 ini hidup, harusnya di sini. Ya, kok gak hidupin? Ya nanti untuk kelompok yang ini Ibu akan dampingi untuk cara menginstalnya ya. Jangan dulu lihatin cara menginstal ini. Oke, ya silakan diskusikan ya. Nanti setelah waktu Ibu tunjuk kalian 10. Ya, 10 menit untuk apa itu? Mempresentasikan ya. Nah. Ya, boleh diskusi diskusi. Kalau yang ini kan dari pemahaman ini masih nanti Ibu perlu kasih pendampingan dulu ya. Ya, pura-pura aja. Jangan tegang kok, tegang kalian ya. Hah? Biar nggak terlalu benci. Oh, biar nggak terlalu ini. Ya. Nah, di yang LKPD yang Ibu kasih itu kan sudah berisi nanti kalian mempraktekkan beserta contohnya ya. Nah, nanti yang presentasi itu kalian diskusikan dan di situ kan sudah isi nama perusahaannya apa, di kolom mana harus diisi gitu loh ya. Di kolom mana harus diisi nama perusahaan, alamatnya kayak gitu. Udah. Kan gitu. Dah kan? Ini dah kan sesuai dengan yang Ibu kasih itu. Nama perusahaannya di apa, di kolom apa, diisi, di menu apa. Itu nantinya. Nah, untuk yang ini kan nanti Ibu gini kan. Kalian. Ya, nanti belum. Oh, ya. Kan baru kalian menginstal dulu. Yang sudah ada di komputer kan sudah terinstall ya nak ya. Mereka sudah terinstall. Yang ini ya kan yang laptop yang belum. Nanti baru ya. Jangan dulu ininya ya. Jangan dulu dihidupin. Nanti Ibu nanti setelah Ibu suruh praktekkan baru. Nanti diisi aja dah ini. Dulu ininya. Nggih. Udah berapa menit tadi dari jam ini? Jam kamu bener nih. Hah? Coba apinya jam dulu deh. Oh ya, berarti Ibu tadi baru 45. Bagaimana yang sudah bisa perwakilan dari masing-masing kelompok? Sudah bisa? Oke, silakan.
Siapa kelompok siapa duluan? Cicita. Oh, Cicita sama Ari. Ya, ke depan nak. Aditya, cie. Ya, yang lainnya dengarkan hasil presentasi dari temennya ya. Apa yang kalian sudah simak dengan teori yang ibu kasih tadi? Ke depan deh, geng. Nih. Hai, selamat siang semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai saya. Di sini nama saya Kadang Putri, nomor absen 14. Saya Gusti Cita, nomor absen 7. Tadinya kami di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari analisis kelompok kami. Jadi pemahaman yang saya tangkap dari penjelasan ibunya tadi itu bagaimana cara menginstal program Mayo, membuka program Mayo, dan juga membuat file perusahaan yang baru. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara teori bagaimana cara menginstal program Mayo. Yang pertama, pada master, pilih klik master di CD atau flash disk kalian. Selanjutnya ada pilih setup, terusnya bisa next, lalu pilih opsi asisten sentral, selanjutnya klik next dan pilih escape, klik next, dan yang terakhir klik finish. Selanjutnya adalah membuka program Mayo. Yang pertama, pastikan program Mayo sudah terinstall dengan benar di komputer maupun laptop kalian. Yang kedua, cari icon Mayo di desktop atau menu start, lalu klik untuk membukanya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat file baru. Yang pertama, pada tampilan awal Mayo biasanya akan ada opsi untuk membuat file baru atau create. Nah, kalian pilih opsi tersebut. Selanjutnya, ikuti petunjuk-petunjuk yang muncul pada layar Mayo. Yang ketiga ada isi identitas perusahaan, yaitu yang pertama nama perusahaan, contohnya seperti CP Putra Laundry. Terus yang ketiga ada alamat, masukkan alamat perusahaan. Terus yang ketiga ada kota, provinsi, dan kode pos. Yang keempat ada negara. Terus yang kelima nomor telepon atau fax. Terus yang keenam alamat email perusahaan. Dan nomor 7 ada mata uang, pilih rupiah. Ya, itu. Terus yang keempat ada konfigurasi tambahan. Yang pertama periode akuntansi atau periode akuntansi yang akan digunakan, misalnya bulan dan triwulan. Terus yang kedua ada tahun buku, tentukan tahun buku yang akan digunakan. Yang ketiga ada metode akuntansi, pilih metode akuntansi yang sesuai dengan bisnis Anda, misalnya akrual atau cash. Yang keempat ada pajak, konfigurasi pengaturan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terus ada yang kelima, simpan file perusahaan. Yang pertama pilih lokasi penyimpanan file perusahaan Anda. Terus yang kedua berikan nama file yang mudah diingat, misalnya CP Putra Laundry. Terus yang ketiga klik simpan untuk menyimpan file perusahaan Anda. Nah, itu yang materi yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ya, dari hasil pemahaman kelompoknya Sucipta sama Ari seperti itu. Ada nggak yang belum atau mempunyai kalian pemahaman yang berbeda dari yang dapat kalian baca? Ada? Oke, Puri, silakan Puri. Jadi saya mau bertanya bagaimana cara membuka program yang terblokir, karena sempat di saya itu setelah menginstal program yang terblokir dia. Iya, nggih. Pertanyaan Puri saya terima. Karena kami belum dapat mempelajari untuk membuka program aplikasi Mayo yang terblokir, maka cara membuka program aplikasi Mayo akan dijelaskan oleh. Ya, nanti itu ya. Nanti kan ada ketika Windows kalian itu kalau Windowsnya lama itu kalian install aplikasi langsung akan tanpa keblokir. Kalau yang Windows yang baru sekarang itu otomatis keblokir. Ya. Nanti programnya otomatis keblokir, baru nanti kita buka lagi, ya.
Oke? Ada yang mau tanya lagi? Ada pertanyaan lagi, anak? Di sini ada yang bertanya? Ada? Tidak ya? Oh, berarti apa yang disampaikan oleh kelompok Susipta dan Ari tadi sudah lengkap ya? Dari menginstal, terus apa? Mengoperasikan, terus membuat data awal juga sudah kan? Seperti yang di LKPD Ibu kasih kasusnya itu kan, CV laundry. Nah, itu nanti akan kalian praktekkan, ya. Itu nanti kelompoknya itu masih menganalisis hasil dari praktek kalian itu kesulitan kalian di mana. Itu nanti hasil prakteknya ya. Sama sampai menyimpan juga sudah ya. Oke. Ada tadi Ibu simak itu ada kelebihannya itu dia sudah Ari ke pajak. Ya, ya nanti akan di sini kan tadi Ibu belum jelaskan, nanti benar bagus berarti Ari dapat di gini ya, di bacaan ya. Itu nanti kalian sebelum itu kalian melakukan setting pajak dulu. Gitu ya. Karena pajak di aplikasi kan berbeda dengan pajak yang kita pakai. Kita kan PPN dan NT, di situ masih GST, ya. Itu. Oke, ada lagi tidak ya? Kalau tidak silakan ditutup. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan kalimat santi. Santi. Oke. Ya kasih plus ya teman-teman. Oke, lagi satu kelompok saja ya. Ada yang mau maju nggak? Tidak, sudah. Sudah satu aja. Ada apa tidak? Ada? Aditya ada? Enggak? Oke, enggak. Baik. Satu kelompok saja ya. Nah, nanti yang lainnya itu tuh kalian nanti masih gini di LKPD-nya ya. Untuk kelompoknya itu apa? Setelah Ibu nanti alur prakteknya bagaimana nanti diisi lagi di LKPD-nya ya. Bagaimana gini kalian. Baik anak-anak, nah sebelum Ibu lanjut ke praktek untuk melemaskan otot-otot kalian, kita ice breaking dulu ya. Karena ini sudah tegang, nanti karena praktek itu konsentrasi kalian sudah fokus kemana? Ke laptop dan komputer masing-masing, itu sudah mulai apa itu tegang ya. Nah, silakan ada nggak Ibu bantuan dari kalian, ada yang mau gini ice breaking nggak? Oke, silakan mus kita. Oke, silakan mus. Ya, ini temannya ice breaking ya, tanpa musik ini gitu. Boleh. Oh boleh, ya, ayo, silakan. Semuanya bisa berdiri biar lebih asik gitu loh. Oke. Jadi saya akan melakukan SBI yaitu panjang dan pendek. Ya. Berarti konsentrasi nih. Ya. Oke. Jadi ketika saya bilang panjang, tangan kalian tuh pendek itu. Kalau saya bilang pendek, tangan kalian yang panjang. Kebalikannya gitu. Udah mengerti semuanya? Ya. Yang salah nanti dapat hukuman ya. Ya. Hukumannya nanti. Ya. Bisa dimulai? Ibu bisa tolong diawasi yang salah? Oke, oke. Ibu yang makasih. Iya. Jadi akan mulai. Baik. Pendek. Pendek. Panjang. Pendek. Pendek. Coba Mustika jangan ikuti, diam kamu ngomong aja. Nanti kan dilihat di situ. Contoh. Pendek. Pendek. Siapa? Aditya. Pendek. Panjang. No. Siapa Aditya? Oh, iya. Ya nanti Ibu kasih hukumannya ya nanti itu lain itu. Ya lanjut lagi. Baru dapat 1 ya, biar dapat 5 nanti. Saya mulai naikin temponya. Panjang. Ya, dipercepat. Pendek. Panjang. Pendek. 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 Panjang. Pendek. Bisa. Kok lagi? Ya, kurang fokus dia. Ya. Akan saya lanjut ini. Ya, lagi saya sekali aja ya. Temponya dipercepat lagi. Lagi sekali. Pendek.
Ya, ulang. Pendek, panjang, pendek, pendek. Dipercepat lagi. Kesalahannya dia kenapa kan? Dipercepat lagi temponya. Kata intinya kita cepat ya. Panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek. Lebih lanjut ini. Oke, sudah ya, kasih aplaus dulu, sudah ya. Ya. Listi aku konsentrasi kamu, fokus, nggak apa-apa ya. Jangan nangis kamu, jangan nangis. Nangis. Ya, baik anak-anak itu tadi apa? Udah di CSB-kan ya, sudah kembali fokus nggak? Udah kembali nggak konsentrasi kalian? Ya, sudah ya. Baik, nah untuk selanjutnya kita lanjut ke praktek anak-anak ya. Kita praktek dulu. Udah, yang pertama yang harus kita praktekkan apa? Cara menginstal ya. Nanti di masing-masing komputer kalian, kalau yang di komputer kan sudah terinstall itu. Nah, bisa yang bawa laptop ini lihat ke apa itu? Layar ya. Ibu praktekkan cara menginstal dari program Mayob. Nah, seperti tadi di laptop kalian atau di komputer kalian sudah ada masternya masing-masing ya. Sudah, di sini di laptop itu sudah ada. Itu kalian klik foldernya. Sudah? Setelah kalian klik folder itu kalian klik apa? Selanjutnya setup, bener. Kalian klik double. Nah, muncullah apa? Seperti yang di layar ya. Yang punya laptop bisa lakukan. Nah, kita tunggu sampai muncul perintah selanjutnya. Nah, itu di masing-masing nanti komputer dan laptop kalian itu tergantung dari gininya. Nanti spesifikasi dari masing-masing laptop kalian itu berpengaruh untuk hasil instalasi ini, cepat tidaknya ya. Setelah itu apa yang kalian klik? Next. Kita klik next. Nah, setelah itu di sini ada pilihannya kan? I accept kan? Di accept dengan di apa? I do not. Kan gitu. Kalian pilih yang mana? Kalau mau nginstal. Iya, yang di atasnya kan? Ya, kalian klik sini, sudah. Terus klik apa? Next. Nah, di sini ada install tipenya, Nana. Ada tipe complete, ada tipe custom. Kalian pilih yang complete. Ya. Kalian pilih yang complete, terus klik next. Nah, terus untuk apa? Di sini ada folder exit-nya, kalian tinggal pilih next saja. Ya. Sampai ke yang terakhir. Muncul perintah finish, sudah selesai. Itu untuk kalian di program Mayob. Dah? Masih kelihatan ya? Sudah? Kenapa lagi Puri? Saya? Ini colokannya main-main ini. Oke, kita tunggu dulu sampai muncul perintah finish ya. Oke, nah sudah muncul ya. Nah, di sini kan sudah muncul kan, anak-anak? Nah, instalasi itu sudah komplit, sudah berhasil dilakukan. Kalian klik apa? Finish. Nah, nanti di desktop kalian itu tuh sudah muncullah aplikasi apa itu? Mayobnya ya. Yang isi dulu. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita tadi menginstal sudah dilakukan tadi ya, gampang kan, karena apa itu gininya kecil ya, tidak seperti aplikasi yang lainnya. Terus kalau cara mengoperasikannya bagaimana? Double klik ya, kita klik double. Nah, kan seperti ini ya, kita klik double, sudah muncul menu apa anak-anak? Open
create, explore, what new, dan exit. Nah, untuk membuat data awal perusahaan, apa yang kalian klik? Create. Berarti kita klik create. Nah, sambil kita cobakan anak-anak, semua kita cobakan di LKPD yang Ibu kasih tadi ya. Nah, untuk CV laundry-nya. Nah, untuk apa itu? Introduction, itu kan bagaimana di sini diisi penjelasan selamat datang di program aplikasi, kan tinggal kalian next saja kan? Ya. Yang kalian isi itu adalah di company information-nya. Nah, di company information ini berisi nama apa? Untuk serial number itu dikosongkan. Ya. Company name-nya kita isi apa anak-anak? Iya, nama perusahaannya apa? Iya, kita ketik di sini CV Laundry. Ya. Ya, kalian ketikkan sambil gini. Untuk alamatnya kalian ketikkan apa? Udayana. Kita ketikkan di sini Perto. Iya. Untuk phone number-nya kalian ketikkan phone number. Ya, phone number-nya nomor berapa? Nomor teleponnya? 0361 743 435. Nah, untuk nomor fax-nya bisa disamakan dengan nomor telepon. Nah, anak-anak, untuk cara mengcopy ketika ada file yang sama itu di aplikasi, untuk pengisian data awal masih bisa di copy ya dengan cara di blocks, terus Ctrl C dengan ditaruh di fax-nya Ctrl V biar nggak kalian menulis lagi kayak gitu ya. Nah, untuk alamatnya, alamat emailnya berapa anak-anak? Alamat emailnya? Ya, nanti alamat emailnya kalian isikan sesuai dengan yang di apa itu LKPD yang Ibu kasih ya. Ya, berarti isi Gmail apa kayak gitu, oke? Nah, ketika ini yang namanya data awal anak-anak. Ya. Nanti untuk kelompok ini nanti bisa Ibu dampingin nanti ya. Ya, yang ini dulu. Nah, untuk pengisian data awal sudah anak-anak? Untuk pengisian data awal? Belum? Oke, dibuat dulu. Bagi yang sudah bisa atau sudah selesai tutor sebaya bisa berdiri ngasih tahu temannya ya. Udah isi alamatnya apa? Oh, oke, udah kan? CP Putra Laundry ya? Iya. Ya, nomor telepon sama nomor fax-nya itu sama ya. Itu bisa di-copy. Ya. Sudah? Alamat, okay. Oke. Baik, kalau sudah, selanjutnya setelah pengisian data awal, apa yang dilakukan anak-anak? Kalian klik apa? Ya, kita klik next ya. Nah, setelah klik next, yang harus kalian isi, tadi kan mengisi company information itu berarti nama PT-nya ya, atau nama CV-nya. Sekarang accounting information berarti informasi akuntansinya, kebijakan akuntansinya. Untuk current financial year diisi tahun berapa? Di LKPD tahun berapa? 2023. Last month-nya bulan apa anak-anak? Oke, berarti kalian sudah mulai memahami. Conversion month-nya? Desember, karena di transaksi itu di bulan Desember. Nah, untuk periodenya, iya, boleh pakai 12 ataupun 13 ya. Nah, pengisian dari accounting information sudah kalian lakukan. Udah kan? Ya. Selanjutnya, apa yang kalian klik? Next.
Sudah? Dan next yang kalian klik setelah mengisi contact information itu sebanyak 2 kali ya. Nah, barulah pilih yang nomor berapa anak-anak? Iya, opsi nomor 2 ya. Supaya kalian bisa nanti melakukan apa? Mengimport akun juga nanti bisa di sini. Nah, setelah memilih pada menu account list, kalian klik apa? Next lagi. Nah, di sini seperti Ibu contohkan teori tadi itu kan cara menyimpan. Ini sekarang anak-anak langsung kita ke menyimpan kan? Tadi kalian sudah mengisi data awal perusahaan, sekarang kalian simpan. Kan gitu ya? Nah, kalau kalian langsung klik next, penyimpannya itu di Ibu ya, di masing-masing kalian kan berbeda itu. Di Ibu di lokal C, di Mayob 18 ID. Itu. Nah, kenapa Ibu sarankan kalian pilih yang ini, di C yang ini? Kalian bisa memilih di lokal mana kalian simpan, biar kalian lebih ingat. Ya, di lokal D atau lokal E atau di dokumen. Sudah? Nah, berarti kalian sekarang kita tidak pilih next dulu ya. Oke, kalian pilih yang apa? C. Kita pilih, klik, sudah kan muncul seperti di layar, anak-anak? Ya. Kalian tentukan dulu di lokal mana kalian mau simpan. Nah, kalau ibu pilih dulu di lokal D. Dah? Setelah pilih ibu di lokal D, ibu pilih new folder untuk mengingatkan kalian apa nama file kalian. Misalnya di sini kalian ketik apa? Latihan apa? Mayob pertemuan 1 gitu misalnya ya. Atau 1 atau per 1 gitu. Kan itu anak-anak. Nah, setelah itu kalian klik apa? Open. Sudah? Nah, ketika setelah klik open, apa yang kalian klik lagi? Save. Jangan sampai lupa. Ketika harus ada open dan save untuk menyimpan, baru tersimpan data kalian. Ya. Kita klik apa? Save. Nah, kan sudah kembali muncul kayak gini. Barulah kalian ketika kalian sudah taruh di lokal D atau lokal C maupun apa dokumen, di dokumen kalian baru kalian pilih apa? Next. Nah, sekarang ada 2 perintah kayak tadi teori Ibu kasih kan? Di setup asisten apa di comment center? Comment center. Setelah ini apa yang muncul? Ada yang masih ingat nggak? Setelah ini apa yang muncul? Setelah kalian klik comment center apa yang muncul? Hah? Ayo, ada yang lupa. Tadi Ibu penjelasan Ibu loh, setelah klik comment center apa yang muncul? Hah? Card file. Card file aja. Hah? Comment ya, setelah klik comment center hari apa yang muncul? Iya benar. Di belakang menu, semua menu ya. Coba kita klik sekarang semua menu yang ada di program Mayob. Ini. Kalian nanti perbesar akan muncul seperti ini. Ya. Ini yang muncul anak-anak. Sudah. Menu ini yang berarti kalau sudah muncul seperti ini berarti apa anak-anak? Berarti apa? Iya, sudah selesai dan program ini sudah bisa dijalankan atau digunakan. Seperti itu ya. Oke, tadi kan ada Ibu menjelaskan itu. Sudah Ibu jelaskan loh ini account untuk mengisi apa, banking untuk mengisi apa, kan gitu tadi kan? Nah, sekarang langkah yang dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu jelaskan itu dari memahami program akuntansi sudah kan? Sudah kan tadi? Iya. Terus mengisi data awal sudah kan? Sudah apa belum? Sudah sampai menyimpan. Yang belum apa tujuan pembelajarannya? Iya benar Puri, membuat daftar akun perusahaan jasa kan? Oke. Nah kan gini gitu membuat daftar akun kan yang belum. Nah berarti di menu yang tampil di sini sudah anak-anak yang menu tampil di sini di mana kalian klik menu yang mana kalian klik untuk membuat daftar akunnya? Akun benar. Kita klik akun. Setelah itu kalian klik apa? Account list, benar. Nah, kan seperti ini udah anak-anak ya. Nah, disinilah yang kalian yang apa itu tingkat kebosanan kalian tinggi di sini kan? Karena mengetik apa?
banyak daftar akun. Di awal kalian membuat apa itu, perusahaan membuat apa, aplikasi itu harus membuat database dulu. Apa itu, daftar akun apa saja yang perusahaan itu akan pakai, kayak gitu ya. Karena perusahaan milik, seperti Ibu jelaskan tadi, perusahaan miliknya Puri dengan perusahaan miliknya Sucipta itu beda gitu loh. Nah, daftar akun yang apa yang harus kalian nanti buat gitu ya. Baik anak-anak, yang langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk membuat daftar akun apa? Ya benar, klik aset dulu. Setelah itu belum ke new. Benar, kalian hapus dulu akunnya. Ya, kalian hapus dulu kan akunnya ya. Ya, berarti kalian akun yang mana kalian hapus? Yang iya, prospectation akunnya. Yang ini kan ya. Kalian klik tanda panahnya, terus kursor kalian klik kanan. Sudah klik kanan di kursor, terus sudah muncul perintah apa? Delete account. Nah, udah hilang kan? Ya. Terus untuk yang kedua, masih ada bisa di delete nggak? Yang akun apa? Iya, investment account. Kalian klik kan, itu tanda panahnya itu diklik anak-anak. Dah. Terus kursornya klik kanan, delete account. Seperti itu ya. Sudah? Langkah selanjutnya apa? Setelah menghapus, kalian langkah selanjutnya apa? Iya benar, mengubah. Iya, silakan lihat di bukunya anak-anak ya. Itu kalian isikan akun apa saja yang perlu diubah. Itu di kolom di menu aset itu ada 3 kan? Iya. Apa saja, ada yang bisa nggak? Apa saja dari ketiga itu yang dirubah? Ayo, 3 akun. Edo silakan Do. Ayo Do. Apa bisa? Cek account. Diganti pakai apa? Cash in bank. Yang kedua apa? Ya, undeposit fund. Diganti pakai apa? Petty cash. Yang ketiga, trade debtor. Diganti dengan account receivable. Ya, dah? Ya. Sekarang kita ganti dulu apa itu? Ketiganya. Ya anak-anak ya? Baru jangan diketawain ya, dia baru dia kesalahannya. Oke, kita ganti dulu ya. Nah, bisa kalian sambil lihat di buku di halaman 10 ya anak-anak. Oke, di halaman 10. Ya baik, kita isikan dulu. Nah, Ibu contohkan satu untuk mengisi, nanti bisa kalian lanjutkan nantinya ya. Kita contohkan dulu yang Edo ada kata. Cek account ya Do. Oke. Nah, di daftar akun itu anak-anak itu ada nanti yang namanya header akun, ada yang detail. Nah, mohon diperhatikan dulu ya. Ada header account dan detail account. Dah? Nah, header account itu adalah akun yang apa? Ya benar, yang ditedak tebal, yang tidak bisa diisikan nominal. Itu artinya rumahnya. Kalau detail itu adalah anak dari akun header itu. Nah, contoh kalau kayak sekarang kita belum dulu isi ya, belum dulu isi cek akunnya. Aset. Nah, di aset, di bawah aset ini pasti ada apa anak-anak? Current aset kan? Nah, current aset misalnya di sini 1000 kodenya. Sudah? Nah, itu ketika kamu enter itu opening balance-nya itu tidak berfungsi karena dia adalah akun header. Gitu loh, kepala akunnya itu. Dia tidak bisa dianak-pinakan gitu ya. Itu kalian klik OK. Udah Ibu klik OK tadi ya? Belum ya? Oh iya, apa? Oh sorry, nama akunnya current asset kan? Oke. Nah, di current asset. Sorry kok caps lock Ibu gini kan.
Current asset ya. Nah, kan current asset anak-anak. Nah, penulisan kalian juga nanti di program Mayob itu tidak boleh huruf kapital semuanya ya. Itu diawali kapital, diakhiri dengan yang tidak kapital. Udah, setelah itu kalian klik OK. Nah, akan muncul seperti ini kan current asset. Ya, current asset. Sorry tadi yang ini milik aset kan ya? Ya, yang ini milik aset. Di current asset ini kalian klik new, baru kalian ngetik current asset gitu maksud Ibu ya. Nah, di sini baru kalian klik current asset. 1000. Di sini yang current asset. Iya. Sudah? Nah, ketika kalian klik OK, nah, ini current assetnya kan berada di bawah di sini. Karena kalian belum mengisi yang check account, undeposit fund sama trade debtor. Ya, harusnya nanti secara gini, misalnya kayak gini anak-anak. Tadi kan aset. Di bawah aset itu kita buat, kalian lihat sekarang di aset ini kan menunya masih gini kan, belum ini ya, belum apa itu, belum berurut kan ya. Harusnya kan aset dulu, di bawah aset ada apa? Current asset. Di bawah current asset baru ada check account, undeposit fund sama trade debtor. Kita ganti dulu itu ya. Oke, kita ganti dulu ya biar mau berurutan. Untuk check account, kode akunnya berapa? 1 ya, 10. Namanya adalah apa? Cash in bank. Udah? Lalu kalian klik OK. Nah, sudah kan? Terus sudah mau seperti di layar Ibu kan? Kalian udah? Ya, nanti Ibu keliling dulu. Untuk undeposit fund kodenya berapa? 1120. Terus nama kita ganti dengan apa? Petty cash. Petty cash. Lalu kalian klik OK. Nah, muncul seperti ini. Yang lagi satu anak-anak, trade debtor kodenya adalah 1130 dengan nama akunnya apa? Akun name-nya apa? Iya, account receivable. 1000 berapa nak? Oh, 1200 ya. Oke. Nah, sudah berurutan kan? Nah, ada akun yang tidak kepakai, tetapi kecentang. Itu jangan kalian hapus ya, anak-anak. Nanti ini akan berfungsi. Kalian taruh di bawah dengan mengubah nomor akunnya. Ya, akun nomornya kita ubah pakai berapa? Iya, pakai 99. Biar dia langsung mau ke bawah. Nah, di bawah kan? Ya, seperti ini. Kalian urutannya harus seperti ini anak-anak. Nah, di sini ada fungsi up dan down di aplikasi. Itu merapikan apa itu data dari perusahaan ini. Kondisi dari satu perusahaan kayak ini. Kayak kalian misalnya mau menjorok ke tengah. Nah, ini loh cash in bank. Kalau kalian mau jorokkan lagi ke tengah atau ke samping, itu kalian klik up ke sana dia. Kalau ke up, kalau kalian mau jorokkan itu kan aset, karena aset itu bagiannya kan cash in bank. Berarti harusnya menjorok ke keluar apa ke dalam? Ke dalam. Berarti kalian klik apa? Down. Ya, kayak gitu kan? Itu nanti Ibu nilai kok kamu mengetik account listnya itu tuh biar ngerti nggak? Berarti siswa ini paham nggak dia? Berarti bagian dari current asset itu adalah cash in bank. Berarti dengan menjoroknya ke dalam ininya. Kayak petty cash juga kalian klik ini loh, ada up dan down. Berarti kalian untuk ke tengah itu down. Ya, kayak ini. Nah, itu kalian isikan ya anak-anak ya. Seperti itu. Nah, untuk pengisian account list ini, menurut kalian ada yang mengalami kendala nggak? Silakan dulu Edo keliling. Siapa lagi tutor sebaya yang Ibu tunjuk ya kemarin? Edo, Aditya, Puri gitu. Ari silakan keliling dulu ya. Bantu ke temannya. Untuk yang kelompok ini itu pendampingan dari Ibu ya untuk pengisian daftar akunnya.
Ya silakan Edo pilih yang cewek yang mana kamu pilih Edo, boleh itu. Udah isi ya. Nah, ya. Pura-pura aja lagi dikit. Oke. Oh, udah jam berapa ini, Dek? Jam berapa jam kamu nih, benar ya? Ya ini salah. Oh, itu udah makanya bin 10 menit ya. Nah. Oke, nah Ibu lihat sudah kok Do ya. Ari juga sudah, Lepi ya. Ibu lihat, sudah kan? Nih. Edo pasti cewek pilih, oh mak iyalah. Oh, Aditya kan cowok. Udah. Nggih, oh berarti Puri masih ngasih tahu. Nggih. Ya Levi kasih tahu dulu temannya. Nih. Baik, ingat ya yang rapi ya, Bella kan. Down, klik down ya. Rapikan dulu kayak seperti yang di layar ya, yang di layar dari aset, current aset ke Sinbank itu agak menjorok ke dalam. Bisa down. Macet nih kini guys. Sing klik delete. Mari jadi nih. Macet nih mari laptop. Oh. Signal nanti. Oh, bisa. Yang ini bisa coba. Oh, nggak bisa coba. Kok bisa nggak bisa ya? Oh, siapa namanya nih? Oh, Fitri bisa kan? Down up-nya bisa? Bisa kan? Bisa. Di bawah. Bisa gitu. Ya jangan dulu bilang nanti ya. Nanti kan Ibu kasih tahu ya. Ya, baik anak-anak. Ya dari proses pembelajaran hari ini itu sudah Ibu lihat dah, kalian sudah dari semua yang Ibu dampingi sama yang bantuan dari tutor sebaya itu pelaksanaan dari proses Puri masih nggih. Itu sudah Ibu lihat semua sudah hampir memahami. Nah tadi mungkin ada beberapa kendala ya anak-anak ya, di situ yang up down-nya itu tidak berfungsi. Nanti akan Ibu cek dulu nanti. Ya kita nunggu di kelompok Puri dulu. Puri masih ini. Ya. Baik sudah ya. Nah itu dari proses pembelajaran hari ini anak-anak, dari proses keseluruhan Ibu lihat kalian sudah melakukan proses praktek pembelajaran sudah cukup bagus ya, dari pemanfaatan tutor sebaya tadi sama yang Ibu lakukan pendampingan. Oke. Nah selanjutnya anak-anak, nah dari proses pembelajaran itu oke. Nah, jangan tegang ya. Sudah. Oke. Nah, dari yang ingin Ibu tanyakan sama kalian, tadi kan proses itu. Nah, proses pembelajaran hari ini sudah kita lakukan dengan baik ya. Nah, sekarang di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, Mega silakan. Boleh berdiri. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kesimpulan proses pembelajaran hari ini yaitu mempelajari tentang menginstal aplikasi Mayo, mengisi data awal perusahaan dan membuat data pool. Oke, dari menginstal, mengoperasikan, membuat daftar akun sampai menyimpan. Seperti itu. Oke, ya silakan duduk. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Enggak ya? Ya. Berarti proses pembelajaran hari ini ketercapaian dari tujuan pembelajaran sudah ya anak-anak ya, dari yang Ibu sebutkan di awal proses pembelajaran tadi. Nah sebelum Ibu akhiri proses pembelajaran kita, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Nah yang pertama itu anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari topik dari menyiapkan data awal perusahaan melalui aplikasi Mayobi? Ayo, ada yang bisa nggak? Ya, Rentini silakan. Setelah mempelajari topik menyiapkan
kepada perusahaan jasa menggunakan aplikasi komputer akuntansi seperti Mayobi 18, saya merasa lebih terampil dan siap untuk menangani tugas-tugas akuntansi yang kompleks. Proses ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana mengatur dan memasukkan data awal dengan benar, yang merupakan langkah penting untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan efisien. Saya merasa lebih percaya diri karena mampu menggunakan alat teknologi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses akuntansi yang sebelumnya mungkin terasa membingungkan atau memakan waktu. Iya, berarti Rentini setelah proses pembelajaran ini lebih percaya diri ya, karena saya loh sudah bisa, ya sedikit tidaknya kalian sudah bisa mengoperasikan dulu ya, terus membuat daftar akun gitu dulu. Apalagi nanti Rentini itu akan lebih, nanti kamu ketika di dunia kerja, nanti di kalian sebelum ke dunia kerja di sekolah kita kan ada PKL, nah di situ kan kamu akan lebih mantap lagi nanti, karena setelah masuk transaksi, oh ini loh sudah bisa ke menu-menu yang lainnya. Ini kan baru di menu awal dari program aplikasi Mayobi. Seperti itu. Nanti kan Rentini lebih paham dan lebih percaya diri lagi ya. Nah, untuk yang kedua anak-anak, apa saran dan masukan kalian terhadap materi selanjutnya? Oke, Geg, kita ya. Untuk materi selanjutnya saya menyarankan ibu agar mempertimbangkan integrasi studi kasus nyata yang menunjukkan penerapan konsep-konsep akuntansi dalam situasi bisnis yang sebenarnya. Jangan memperhatikan pengelolaan data awal dan penggunaan fitur-fitur lanjutan dari aplikasi seperti Mayobi 18 dalam konteks dunia nyata. Mengadakan simulasi lengkap dari proses akuntansi. Oke, ya berarti masukannya dari Dita itu adalah apa itu? Sarannya itu Ibu lebih ke contoh studi kasus dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya, nanti biar dengan simulasi kan gitu Dita ya, dengan simulasi apa itu pembelajaran kayak prakteknya gitu secara konkret atau tahap demi tahap kan gitu ya, biar nanti ada yang siswa ketinggalan kan kayak gitu nantinya ya. Nah itu berarti seperti itu untuk selanjutnya ininya Dita. Oke? Ya, sudah anak-anak ya. Nah sebelum itu ada pertanyaan lagi? Oke. Untuk exitnya gimana cara keluar? Oke. Ya, sebelumnya ya bagus itu Puri ya, karena kan kalian keluar dari program Mayob kan gitu kan. Setelah ada dua kan cara ya. Kalian klik exit atau klik file, ada file loh itu, file exit. Terus apa ada perintah lagi di situ kan? Ada no apa yes itu. Kalian klik apa? No, seperti itu ya, jangan yes. Yes itu nanti kalian akan melakukan apa? Backup data. Belum kita masuk ke sana. Nanti ada lagi proses materi yang akan ke backup data. Kalian belum anak-anak. Baik ya. Atau ibu lagi dua pertanyaan boleh nggak? Ya boleh ya. Bagaimana perasaan kalian setelah proses pembelajaran ini? Oke, Listia yang tidak konsen. Yang salah dari tadi dia ice breakingnya ya, nggak apa-apa ya Listia. Setelah proses pembelajaran ini saya merasa lega dan seru karena yang tadinya saya tidak mengetahui cara penggunaan aplikasi akuntansi sekarang mulai memahami. Oke, berarti udah mulai lega ya. Yang tadinya, apa sih itu Mayob kayak gitu ya. Bagi kalian yang sekarang lega katanya Listia, yang lainnya lega apa gimana? Ya lega juga ya. Ya berarti kan sudah. Lepi gimana Lepi? Lega juga? Lega. Beda dia leganya Levi beda ya. Sudah. Oke. Nah untuk pertemuan tidak lupa Ibu untuk mengingatkan kalian anak-anak untuk untuk tugasnya itu hasilnya itu bisa kalian nanti yang mengumpulkan dalam file boleh, atau yang sebelah sini yang belum yang masih nanti pemahamannya bisa kalian buat peta konsep ya, dalam peta konsep nanti untuk ininya alurnya itu klik apa tanda panah kayak gitu. Untuk yang di sini boleh dalam file ataupun rekam layarnya langkah-langkahnya seperti apa kayak gitu nanti pengumpulannya. Nggih.
tugasnya. Nah, untuk Ibu mengingatkan untuk pertemuan minggu depan itu kalian akan mempelajari tentang apa, Nana? Ya, mengisi saldo awal akun sama mengisi saldo awal akun sama men-setting pajak. Ya, seperti itu ya nantinya. Oke, sudah ya. Nah, nanti sampai ketemu nanti di minggu depan mengenai pengisian saldo awal akun dan langkah-langkah kalian melakukan setting pajak. Seperti itu. Oke? Untuk hari ini anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih untuk proses pembelajaran hari ini anak-anak. Silakan ketua kelas ditutup untuk proses pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum akhir pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ramo Santi. Om Santi Santi Santi. Oke.